Kalau dikatakan tubuh Yesus adalah ciptaan, apakah darah Yesus juga adalah ciptaan atau bukan? Oke, mari kita jawab. Saya jawab langsung, lalu kita akan bedah secara sistematis. Ya, darah Yesus sebagai bagian dari natur manusianya adalah ciptaan. Sekali lagi, darah Yesus adalah ciptaan sebagai bagian dari natur manusianya. Tetapi nilai dan kuasanya tidak berasal dari ciptaannya, tetapi dari pribadi yang memiliki darah itu, yaitu Sang Firman yang kekal atau pribadi kedua dari Tritunggal. Ya, kenapa bisa demikian? Yang pertama, saya mulai dari prinsip dasar apa yang termasuk natur manusia. Apa yang termasuk natur manusia? Dalam inkarnasi, Yesus mengambil tubuh manusia, darah manusia, jiwa, dan roh manusia. Semua ini termasuk natur manusia sejati. Dan natur manusia tanpa pengecualian selalu berada dalam kategori ciptaan. Jadi secara ontologis, tubuh adalah ciptaan, darah juga ciptaan, dan sistem biologis ciptaan. Jadi tidak ada bagian dari kemanusiaan yang tidak diciptakan. Tidak ada bagian dari kemanusiaan yang tidak diciptakan. Ya. Yang kedua, lalu kenapa darah Yesus begitu unik dan berkuasa, gitu ya? Nah, di sini banyak orang keliru. Orang-orang berpikir atau mereka berpikir bahwa kalau darahnya berkuasa, maka pasti bukan ciptaan. Padahal Alkitab tidak pernah berkata demikian. Berarti kuncinya ada di ini. Kuncinya ada pada yang memberi nilai tidak terbatas pada darah Yesus, bukan zat darahnya. Bukan inti selnya, bukan cairan yang membentuk atau bahan yang membentuk darah Yesus itu. Bukan zat darahnya, tetapi pribadi yang memiliki darah itu. Ya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam prinsip teologis yang kita bisa googling mungkin ya, yang namanya communicatio idiomatum atau komunikasi sifat. Communicatio idiomatum. Artinya, apa yang dimiliki oleh natur manusia Yesus dapat dikaitkan dengan pribadinya yang ilahi. Contoh, Allah, Elohim, tidak bisa mati. Ini secara natur ilahi. Tetapi kita bisa berkata Allah mati di salib. Kenapa? Karena pribadi yang mati adalah pribadi ilahi dalam natur manusia. Nah, kita terapkan kepada Yesus, ya, kepada darah. Darah itu secara natur adalah darah manusia yang adalah ciptaan. Tetapi darah itu milik siapa? Milik pribadi ilahi. Maka darah itu memiliki nilai tidak terbatas, tak terbatas, karena Elohim Allah tidak terbatas. Ya. Dasar Alkitabiahnya ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Nah, ini sangat penting nih ya. Pertanyaannya gini. Jadi Elohim atau Allah itu punya darah? Secara natur tidak. Tetapi secara pribadi dalam inkarnasi iya. Artinya darah itu manusiawi tetapi dimiliki oleh pribadi ilahi. Ya. Saya punya pena. Ini cuman murah nih, harganya cuma 5.000. Tintanya juga tinta biasa, seperti yang Bapak Ibu teman-teman semua pakai. Tetapi ini untuk menandatangani suatu surat sangat penting untuk seluruh dunia, katakanlah gitu. Di mana surat keputusan ini, kalau ditandatangani oleh saya, lewat tinta biasa dan harga pulpen yang murah ini, ya, ini menentukan nasib orang di seluruh dunia. Berarti nilainya bukan pada tintanya, tetap bukan pada bahan penanya, ini cuma plastik biasa. Tetapi siapa yang menggunakan
bolpen yang ada yang ada tintanya yang dibuat untuk tanda tangan dokumen penting, misalnya gitu. Ya. Misalkan lagi kalau ada kain biasa, kain sederhana, tetapi kain itu digunakan dibuat untuk pakaian seorang raja. Ya, nilai kain itu nggak berubah. Ya, sorry. Nilai kain itu berubah bukan karena bahannya biasa saja, seperti yang teman-teman semua pakai dan kita pakai. Nilai kain itu berubah bukan karena bahannya, tetapi karena siapa yang memakainya yang adalah seorang raja. Identitas pemiliknya itu berpengaruh. Berarti yang harus kita hindari, dan ini sangat penting, kalau ada yang bilang darah Yesus bukan ciptaan. Ini salah karena itu menyangkal kemanusiaan sejati Yesus. Yang kedua, darah Yesus ilahi secara zat. Ini juga salah. Karena keilahian tidak berubah menjadi darah. Dan tidak ada zat ilahi berubah jadi cairan biologis. Nggak ada. Yang ketiga, kalau ada yang bilang kuasa darah ada pada unsur fisiknya. Nah, kalau ini udah mistis, kalau ini nggak alkitabiah, kita nggak usah ke situ. Ya, yang benar berarti kuasa darah adalah karya penebusan dari pribadi Kristus yang memiliki darah itu. Nah, berarti kita kumpulkan sebagai sintesis ya. Yang pertama, darah Yesus adalah bagian dari natur manusianya. Karena itu, yang kedua, secara ontologis, darah itu ciptaan. Yang ketiga, tapi darah itu milik pribadi yang kekal dan ilahi. Yang keempat, makanya atau oleh karena itu, nilainya tidak terbatas. Dan cukup untuk menebus seluruh dunia sepanjang zaman kepada orang yang percaya. Dan yang kelima, kuasa penebusan tidak berasal dari zat biologisnya, tetapi dari siapa yang mencurahkan darah itu. Nah, jadi yang tercurah di salib adalah darah manusia sejati, dan yang memberi nilainya atau tetapi yang memberi nilainya adalah pribadi Allah yang menjelma menambahkan natur menjadi manusia. Itulah kenapa darah itu cukup. Korban itu sempurna dan penebusan itu final. Ya, demikian. Semoga membantu dan Tuhan Yesus memberkati.